Apa bagusnya One Piece? Kok bisa gitu banyak orang yang suka? Kok ada orang gabut yang rela nonton One Piece sampai episode 1000 lebih? Oke lah kalau emang udah nonton dari dulu pas masih kecil. Lah ini nonton dari episode awal sampai sekarang. Sebagus itukah One Piece? Iya gua tahu selera orang tuh beda-beda. Jujur aja setelah gua pikir-pikir mungkin 5 alasan berikut yang membuat lu betah nonton One Piece dari episode awal. Video ini juga dibuat untuk kalian yang belum dan ingin menonton One Piece. Biar ada pertimbangan gitu, mau nonton apa enggak. Yang pertama, pertualangan. Ya, mungkin ini alasan utama yang membuat lu betah nonton One Piece. Pertualangan yang ada di One Piece sangat berbeda dengan anime lain. Pertualangan di One Piece berpindah ke tempat yang berbeda-beda. Maksudnya nggak satu tempat aja gitu. Beda dengan anime lain, jika berpetualang mereka balik ke tempat asalnya. Sebagai contoh, Naruto habis misi pasti balik ke Konoha. Natsu habis selesaiin quest pasti balik ke guild. Dan masih banyak contoh lainnya. Kalau di One Piece itu tempat pulangnya cuma di kapal. Habis ngalahin musuh setelah itu makan-makan, mereka langsung pergi berlayar mencari tempat yang lain. Yah, gua pun tahu semua kru Luffy itu pasti balik ke tempat asalnya. Tapi baliknya itu mungkin pas ceritanya udah mau tamat. 2. Dunia impian setiap manusia. Adanya buah iblis sebagai bentuk kekuatan impian setiap manusia, tentunya kita sebagai penonton akan dibuat iri dan ingin merasakan bagaimana jika kita hidup di dunia One Piece dan mendapatkan salah satu dari kekuatan buah iblis. Ada yang bisa bikin abadi, ada yang bisa ngilang, bisa terbang, dan yang paling buat iri, ada yang bisa membuat emas. Tidak hanya buah iblis, macam-macam ras juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Karena ras seperti Putri Duyung itu merupakan ras yang sangat populer pada zaman era Viking. 3. Sikap kesetiakawanan yang tinggi. Jujur aja setelah gue nonton One Piece, gue tuh selalu ingat teman. Karena gue pertama kali nonton One Piece itu pertama dikasih tahu teman. Nah, sikap kesetiakawanan di One Piece itu tingginya bukan main. Ada Zoro yang rela mati dan ninggalin impiannya demi si Luffy bisa hidup. Ada si Luffy yang terang-terangan nyatain perang ke seluruh pemerintah dunia demi nyelamatin si Robin. Jujur gue sebagai penonton merinding parah saat melihat scene ini. Keempat, makna hidup penuh tujuan. Jangan takut untuk ditertawakan hanya karena mimpimu konyol. Itulah ungkapan yang gue pikirkan saat nonton One Piece awal-awal. Si Sanji yang pengen ke East Blue yang notabene itu masih legenda, masih tetap keras kepala dan bilang bahwa East Blue tuh beneran ada. Dari sini gue pun tahu ngejar tujuan hidup tuh nggak usah malu, apalagi takut diketawain. Selama lu yakin bahwa itu tujuan hidup lu, ya udah lakuin aja. 5. Kebebasan. Kebebasan bisa dibilang makna utama dalam cerita One Piece. Karena kebebasan adalah keinginan semua orang. Mungkin inilah yang membuat orang-orang suka dengan One Piece. Karena konsep cerita kebebasan merupakan cerita yang cukup seru untuk dinikmati. Dengan kebebasan kalian akan merasa lebih hidup. Kebebasan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak dan berubah tanpa batas. Oke, terima kasih sudah menonton sampai di titik ini. Jika ada kesalahan informasi maupun pembahasan, mohon koreksinya di komentar. Jangan lupa subscribe channel Yosen and see you in the next video. Bye.